percaya kuasa Tuhan sudah melakukan mukjizat demi mukjizat atas seluruh hidup kami. Sudah melakukan mukjizat demi mukjizat atas seluruh rumah tangga kami. Sudah melakukan mukjizat demi mukjizat atas seluruh pekerjaan kami. Tuhan sudah melakukan mukjizat demi mukjizat atas segala masa depan kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, oh Thank you, Lord. Oh, glory. Terima kasih. Terus persiapkan hatinya menerima setiap pesan-pesan firman Tuhan. Persiapkan saudara. Biarlah setiap hati kita menjadi tanah yang haus, tanah yang digemburkan, sehingga ketika benih firman Tuhan ditaburkan, dia menjadi benih firman Tuhan yang hidup. Dia menjadi benih firman Tuhan yang bertumbuh. Dia akan menjadi benih firman Tuhan yang berkuasa dan membuahkan hasil yang berlimpah-limpah, hasil kekuatan, hasil kemenangan, hasil keajaiban demi keajaiban. Karena itulah bagian setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Dan kami percaya itu Tuhan, Engkau tetap Allah yang tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang dan selama-lamanya Engkau tetap Bapa yang ajaib bagi kami semuanya. Amin. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, keajaiban itu akan dialami setiap pribadi, lewat pribadi, setiap individu, lewat individu. Dalam nama Yesus, kami lepaskan pengurapan dari Allah. Kami melepaskan otoritas daripada Tuhan. Kami melepaskan kemenangan daripada Allah. Kami partasikan dalam nama Yesus, sehingga yang lemah akan dikuatkan, yang mengalami pergumulan akan diberikan kemenangan dalam nama Yesus. Ya biarlah setiap kami, ketika kami keluar dari tempat ini, kami pulang dengan bersorak-sorak dalam nama Yesus. Yang sudah siap diberkati firman Tuhan katakan amin. Yes. Oke. Tim musik yang luar biasa, WL dan singer yang luar biasa. Tuhan berkati. Vokal grup kesaksian hidup yang luar biasa, ya, dari grup yang dahsyat menurut saya, dan dari anak-anak muda juga yang hebat. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, sore hari ini sungguh saya diberkati sekali, dan saya sangat diberkati juga dengan melihat Bapak Ibu punya iman, punya antusias, dan punya keberanian, dan punya percaya bahwa Yesus yang kita sembah, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Katakan amin. Dia ada di tempat ini pada sore hari ini, karena di mana setiap orang berkumpul di dalam namanya, Dia ada di situ, saudaraku. Dan tahukah saudara, ketika Dia melihat saudara dan saya, Dia bersuka cita. Dan karena Dia menemukan orang-orang yang punya iman. Ada orang-orang yang masih punya iman. Ketika Dia melihat dan Dia menemukan saudara dan saya, dan Dia berkata, sungguh aku tidak pernah salah memilih mereka, karena mereka ini adalah orang-orang yang sudah ditetapkan menjadi pemenang. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita percaya bersama-sama bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah pencipta. Katakan amin. Dia yang menciptakan segala alam ini, bumi ini, dan semua yang ada, semua planet yang ada. Dia ciptakan itu hanya dengan sebuah perkataan, Bapak Ibu. Dan saya percaya pada sore hari ini, kalau Allah sudah sanggup menciptakan bumi dan semua planet yang ada di bumi ini, saudara, dan segala sesuatu yang ada di bumi dan di surga dengan perkataan, pada sore hari ini juga, dengan kuasa dan perkataan yang sama, dengan iman kita harus percaya bahwa segala persoalanmu, segala masalahmu, setiap masalah yang kita hadapi ke depan, Allah mengubahnya menjadi kemenangan. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Bersukacita Bapak Ibu. Kenapa?
Karena memang kita punya Tuhan yang hebat. Menurut saya kita punya Tuhan yang luar biasa, saudara. Maka pada sore hari ini izinkan saya membawa satu tema kepada setiap kita, bahwa pertolongan kita yang tepat adalah berasal daripada Tuhan. Bumi ini, manusia dan segala sesuatu yang ada tidak menjadi jaminan bagi kita untuk bisa menolong kita. Tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita yakin dan menerima Tuhan Yesus, percaya saudara, engkau akan menerima pertolongan yang luar biasa. Saat engkau membuka hati dan berseru kepadanya, firman Tuhan katakan, Allah tidak pernah terlambat untuk menolong kita, dan Allah juga tidak pernah kurang tangannya untuk menopang setiap kehidupan kita. Tepat pada waktunya dia akan bertindak. Terima kasih buat Vokal Group. Sebenarnya itu inti daripada firman Tuhan pada sore hari ini tadi, bahwa di tengah ombak, di tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini, di tengah dunia yang penuh dengan kesulitan yang sangat menantang ini, saudara, ketika kita mulai hampir tidak mampu, hampir tenggelam perahu kehidupan kita, saya mau berkata pada sore hari ini, jangan takut. Sebesar apapun gelombang itu, kita punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada gelombang itu. Amin. Kita punya Tuhan yang jauh lebih hebat, yang jauh lebih berkuasa. Alkitab katakan, ketika ada gelombang besar, ketika ada badai besar, Yesus katakan, diam, dan mereka tunduk kepadanya, saudara. Itulah Tuhan kita. Maka saat kita berkata, mengharapkan kasih, mengharapkan pertolongan, itu sudah tepat, saudara. Ya, saya ajak kita baca Alkitab ya, di dalam kitab Yesaya 30, kita perhatikan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sambil dilihat, akan ditampilkan di layar saudara. Saya akan bacakan kepada setiap kita, perhatikan firman Tuhan ini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletaklah kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan berkata, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, sebab Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil, dan berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Dan saya mau katakan pada sore hari ini, yang paling berbahagia adalah saudara dan saya yang sudah mendengar firman Tuhan pada sore hari ini dan siap untuk melakukannya. Katakan amin. Amin. Yes, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, dari pembacaan ini saya melihat ada 3 hal yang Tuhan ingatkan kita pada sore hari ini, untuk dapat kita mengalami terus pertolongan Tuhan, untuk kita dapat terus mengalami yang namanya mukjizat Tuhan. Apa itu, saudara? Dalam ayat 18 berkata bahwa apabila kita menanti-nantikan Tuhan dan kita merendahkan diri kepada Tuhan, ayat 15 saudara ya, ayat 15, dan sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, maka yang pertama dikatakan, saat kita bertobat, saat kita menyadari bahwa kita ada banyak sekali kekurangan dalam hidup ini, ada banyak sekali kesalahan yang kita lakukan dalam hidup ini, saat engkau datang kepada Tuhan, saat engkau datang dan mencari salibnya Tuhan, dan engkau merendahkan diri dan berkata, Tuhan, aku butuhkan engkau. Tuhan kita itu adalah Tuhan Maha Penyayang, Bapak Ibu. Tuhan yang menerima setiap waktu, setiap saat, kapanpun waktunya, kapanpun saatnya. Tuhan tidak pernah menghalangi kita untuk datang kepadanya. Itu sebabnya dikatakan di sini, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Saat kita bertobat, saat kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, saat kita sungguh-sungguh berbalik dari kehidupan kita yang lama, maka saya percaya saudaraku, Tuhan kita itu Tuhan yang hebat. Welcome, kapan saja. Mau datang pagi hari dia datang, saudara. Mau datang siang hari dia buka pintu bagi kita. Mau datang tengah malam dia akan mendengarkan kita, saudara. Saya sering sekali datang kepada Tuhan di jam-jam 3, jam 4, saudara. Di saat ada banyak tantangan, ada banyak beban.
Saat mungkin ada banyak orang yang lagi enak-enak tidur, saat itu juga saya sedang berlutut dan menangis di hadapan Tuhan. Saya berkata, Bapak, aku butuh Engkau. Aku butuh Engkau. Ada banyak gelombang, ada banyak badai Tuhan, tapi aku butuh Engkau. Saat itu saya bisa merasakan bahwa Tuhan katakan, tenang, aku ada untukmu. Amin, saudara. Amin. Aku ada untukmu. Kalau firman Tuhan katakan tadi, ketika Dia mengizinkan berbagai bencana terjadi di bumi ini, ketika Dia mengizinkan berbagai situasi akan datang di bumi ini, maka yang perlu kita lakukan sebenarnya hanya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudara. Tuhan kita itu, saya bilang, Tuhan yang super hebat lah. Kenapa saya katakan seperti itu? Entah berapa kali dalam satu hari kita berbuat dosa di hadapan Tuhan. Entah berapa kali kita jatuh bangun di dalam dosa di hadapan Tuhan. Tapi dengar, Dia berkata, kapanpun engkau datang, aku adalah Bapa yang setiap waktu menerima, bahkan menunggumu untuk datang, saudara. Saya dan Tuhan tidak peduli udah berapa kali kita jatuh di masa lalu ini, tapi hari ini Tuhan memanggil kita. Mari kita membuka hati kita, mari kita datang kepada Tuhan dan izinkan Tuhan berdaulat atas hidup kita. Katakan amin, saudara. Izinkan Tuhan berdaulat atas hidup kita, karena hanya Dia yang bisa menolong kita saat kita tidak bisa berdaya, saat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Saudara, kita punya Tuhan yang setiap waktu Dia menunggu kita, dan Dia berkata, aku tetap mengasihimu, aku tetap menyayangimu. Kenapa kita harus bertobat? Karena memang Tuhan kita kudus, saudara. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kalau kita tidak kudus, maka kita tidak akan pernah bisa mengalami apa yang namanya pertolongan Tuhan, saudara. Jadi satu-satunya pada sore hari ini, mari kita bangkit dong, saudara, dari segala keterpurukan hidup kita, dari segala kelemahan kedagingan kita, dari segala sesuatu yang bertentangan di hadapan Tuhan. Mari kita sepakat bersama-sama dan berkata, Tuhan, aku mau hidup kudus supaya aku berkenan di hadapan. Kalau tidak, kita tidak akan bisa bertahan di badai ini, saudara. Bukan Tuhan tidak mampu menolong kita, tetapi kadangkala kita yang mengizinkan tembok-tembok itu menghalangi tangan Tuhan untuk menolong kita. Karena ketika ada dosa yang kita tidak akui di hadapan Tuhan, ketika ada dosa yang terus kita pelihara itu, saudara, itu akan membuat tembok dan menghalangi kuasa Tuhan untuk menolong kita. Tetapi ketika kita terbuka hatinya dan berkata, aku tahu Tuhan, orang anak sulung atau anak bungsu saja yang sudah menyakiti hati ayahnya, yang sudah berbuat dosa kepada ayahnya, Yesus katakan, ketika anak bungsu itu kembali kepada ayahnya dalam keadaan susah, dalam keadaan miskin, dalam keadaan yang sangat-sangat terpuruk, tetapi ayahnya dengan sukacita menerima dia. Dan Yesus katakan, dia lebih lagi daripada itu, saudara. Dia lebih daripada itu lagi. Jadi itu pada sore hari ini saya mau ingatkan kepada setiap kita, mari kita berhenti berbuat dosa. Katakan amin. Mari kita berhenti berbuat dosa, karena dosa itu hanya menghalangi kita, hanya merugikan kita untuk menerima pertolongan daripada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, saya ajak setiap kita perhatikan di ayat 16. Yesaya 30 ayat 16 berkata bahwa kamu berkata, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas daripada itu. Ini sedang berbicara sebenarnya, sekuat apapun manusia, apapun yang dimiliki manusia, kalau Allah tidak ada bersama manusia itu, saudara,
maka manusia itu bisa lenyap dalam seketika. Itu sebabnya tadi Pak Sudiaro pemimpin pujian berkata, barusan kemari ketemu dengan orang ini, tidak ada sakit, tidak ada apa-apa. Setelah dia sampai di Tangerang, dia terima satu berita bahwa orang ini sudah kembali kepada Bapa. Siapa yang tahu hidup ini, saudara? Tidak ada yang tahu. Ya, jangan-jangan nomor kita sudah dekat, lalu kita belum siap. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, kalau pribadi saya, saudara, kapanpun waktunya, nomornya, kalau dibilang Tuhan sudah selesai tugasnya, ayo aja, ya, lebih cepat, lebih bagus, kata siapa itu? Masih ingat? Siapa yang ngomong gitu? Yusuf Kala ya. Lebih cepat, lebih bagus. Jangan dilama-lamai, saudara. Ya. Tapi doa saya, Bapak Ibu semua akan hidup 1000 tahun lagi. Katakan amin. Walaupun itu hanya di sebuah lagu, saudara. Ya. Tapi saya mau katakan kepada setiap kita, untuk mengalami pertolongan Tuhan tidak susah, tidak sulit, tidak ada syarat lain selain daripada kita datang dan berbalik kepada Tuhan. Saat kita menyadari dan datang kepada Tuhan, Tuhan sudah siap mengampuni kita, saudara. Jangan engkau berkata, saya harus berdoa lama-lama supaya Tuhan menyayangi saya. Saya bilang itu salah. Sebelum engkau berdoa pun Tuhan sudah menyayangi kita. Katakan amin. Yang harus kita lakukan apa? Berbalik saja dan datang kepada Tuhan. Berbalik saja, menyadari kita butuh Tuhan. Maka dengan baik, saudara. Itulah sebabnya, saudaraku yang terkasih, sore hari ini Tuhan ingatkan kepada kita bahwa apapun kondisinya, apapun keadaannya, Tuhan hanya mau kita hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Sudah cukup. Tuhan yang punya kuasa atas hidup ini, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ajak kita untuk memperhatikan, saudara, di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 13. Tolong ditayangkan. 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 dan 14. Ya, kita baca bersama-sama. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang makan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Katakan amin. Bagian yang kedua, Tuhan izinkan kita supaya kita terus mengalami yang namanya, saudaraku, sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Maka ketika ada bencana diizinkan Tuhan, ketika ada wabah diizinkan Tuhan, ketika situasi COVID-19 ini terus berlanjut, percayalah bahwa Tuhan sudah berjanji, asalkan kita merendahkan diri dan terus berdoa kepadanya, Dia yang akan melindungi kita. Amin. Bersyukur sampai hari ini jemaat di BKKS, baik di tempat ini maupun di Taman Elang, saudara, walaupun terus beraktivitas untuk berusaha mempertahankan kehidupan bekerja, saudara, tapi saya berterima kasih kepada Tuhan. Saya sering katakan pada doa pagi, pada doa siang, pada doa sore, saya berkata, Tuhan, dimanapun umatmu berada, saya tahu ada Tuhan bersama-sama dengan mereka. Mereka ada di rumah, mereka ada di pekerjaan, mereka ada di dalam pelayanan. Ada Tuhan bersama-sama dengan mereka. Karena firman Tuhan katakan bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, apa yang Tuhan katakan? Ampuni kita, selain daripada itu Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan ekonomi kita? Iya, saudara. Sekali lagi saya mau ingatkan kepada saudara, kita punya Tuhan Maha Pencipta. Segala sesuatu bisa diciptakan dengan perkataannya. Itu sebabnya saya yakin sekali, dan saya membawa narasi ini, saya membangun narasi ini kepada Bapak Ibu, iman ini kepada Bapak Ibu, bahwa saudara harus percaya juga bahwa Allah adalah Maha Penolong bagi kita. Allah adalah Maha Penolong satu-satunya bagi kita. Dengan kebenaran firman-Nya, Dia bisa menolong kita. Ya,
yang bisa menolong kita. Perhatikan saudara, kita akan perhatikan di dalam Markus 4, 39 ayat 40. Coba saudara, Markus 4 ayat 30. Coba dibaca. Markus 4 ayat 39 sampai 40. Kita baca firman Tuhan ini. Udah? 39 sampai 40. Ada 2 ayat. Markus 4 ayat 39. Tolong Pak, 39 itu 30 Pak. 39 sampai dengan 40. Oke, sama-sama kita baca saudara. 2, 3, 1. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Ayat 40 sama-sama kita baca. Lalu Yesus berkata kepada mereka, ya, Ia berkata kepada mereka, itu Yesus saudara, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Apa bagian yang kedua? Kita tinggal tenang dan percaya Tuhan pasti menolong kita saudara. Ya. Peristiwa ini terjadi ketika murid-muridnya berlayar melewati danau Galilea saudara. Dan ada gelombang, ada badai datang menghantam mereka. Ada Yesus dalam perahu mereka. Tapi persoalannya gini saudara, ketika ada badai, mereka berusaha menghadapinya dengan kekuatannya sendiri. Ketika ada badai, mereka berupaya sampai semua bekal mereka dibuang ke laut. Sudah tidak ada bekal lagi karena gelombang tidak kunjung berhenti saudara. Dan mereka tidak bisa sampai ke pantai. Tapi dengan baik-baik, ketika mereka menyerah dan mereka sadar ada Yesus di tengah-tengah mereka. Yesus sedang tidur dalam badai itu. Yesus sedang menikmati saudara. Tetapi murid-muridnya dalam ketakutan. Saat mereka mengambil keputusan untuk membangunkan Yesus. Dan Alkitab kita berkata, Markus 4 ayat 39 berkata, saat Yesus bangun dan dia tahu ada badai, dia tahu ada ancaman maut yang akan dihadapi oleh murid-muridnya, dan dia berdiri dan dia perkatakan dengan kuasa, diam, dan danau itu menjadi diam saudara. Saya mau katakan pada sore hari ini, bebanmu, persoalanmu, masalahmu, percaya bahwa Yesus sedang berbicara kepadamu. Yesus sedang berkata di depan, dia berkata kepada masalahmu, diam, engkau harus berhenti sampai di sini. Kenapa saudara? Karena imanmu dan kepercayaanmu itu, ketika engkau berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya percaya Tuhan kita, sebagaimana dia menolong murid-muridnya pada waktu itu, dia tetap Tuhan yang sama. Dia akan menolong kita terus sampai selama-lamanya. Katakan amin. Yes, dia akan terus menolong kita. Dia tidak peduli saudara. Yang dia tahu kita harus selamat, yang dia tahu kita harus merasakan ketenangan, yang dia tahu kita harus sampai kepada tujuan. Itu yang Tuhan mau kepada hidup kita. Ada yang lebih hebat lagi saudara. Dengarkan baik-baik. Ketika kita tenang dan percaya kepada Tuhan, maka segala wabah apapun yang akan terjadi, bisa saja itu dihindarkan Tuhan kepada kita. Nanti Bapak Ibu bisa baca dan bisa buka juga sekarang di dalam kitab Keluaran ayat 12, 21 sampai 23. Bapak Ibu akan melihat di sana bagaimana orang-orang Israel yang ada di Mesir pada waktu itu. Mereka melihat ada 10 tulah yang Tuhan timpakan kepada bangsa Mesir. Tapi satu dari antara tulah itu, satu dari antara bencana itu, mulai dari darah, air menjadi darah, mulai daripada binatang-binatang, kata-kata memenuhi tanahnya bangsa Mesir, nyamuk dan berbagai macam, sampai pada tulah yang ke-10, anak sulung semua orang-orang Mesir dibinasakan oleh Tuhan, mulai dari hewan sampai kepada manusia. Tapi dengar baik-baik saudara, orang Israel yang percaya kepada Tuhan, Alkitab mencatat satu pun daripada bencana itu tidak kena kepada mereka. Hebat enggak saudara? Mereka di mana? Ada di Mesir juga, ada di tanah Gosen. Mereka melihat bencana itu, mereka melihat. Itu sebabnya saya yakin bahwa umat Tuhan yang ada di GBI KKS yang ibadah pada sore hari ini, engkau akan dihindari Tuhan dari COVID-19 ini. Amin. Berbagai bencana pun yang akan terjadi di bumi ini, selama engkau, selama saya ada di dalam Tuhan, Tuhan sanggup
untuk memberikan perlindungan kepada kita. Amin saudara. Tuhan sanggup memberikan pertolongan, Tuhan sanggup memberikan kemenangan bagi kita. Dan dengan baik-baik, kalau Allah jadikan bencana ke-10 tulah itu kepada bangsa Mesir menjadi berkat bagi orang Israel, dan saya percaya saat ini juga Tuhan akan memakai COVID-19 ini, akan memberkati hidupmu. Katakan amin. Memberkati usahamu, memberkati masa depan, memberkati karirmu saudara. Kalau dunia berkata saat ini sedang sulit, itu dunia yang berkata. Kita punya Tuhan yang berkata, aku bisa menciptakan segala sesuatu hanya dengan perkataan. Yes, amin saudara. Hanya dengan perkataan saja. Kapan kita menerima perkataan kuasa itu? Saat kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saat kita datang saudara dan berseru kepada Tuhan. Jangan biarkan Yesus tertidur saudara. Bangun hubungan dengan Tuhan. Karena kenapa? Yesus ada selalu untuk menjadi pelindung dalam hidup kita. Saya yakin sekali saudara, bahwa apapun yang akan terjadi ke depan, situasi seburuk apapun yang akan terjadi ke depan, selama kita ada di dalam Tuhan, kitalah orang-orang Israel yang sedang ada di tanah Gosennya Mesir saat itu. Kita orang-orang yang akan melihat bahwa beberapa banyak orang-orang Mesir akan mengalami berbagai kesulitan, berbagai bencana, berbagai musibah. Tetapi orang-orang yang ada di dalam Tuhan, yang terus berharap kepada Tuhan, mereka akan terus dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu mempelajari bagaimana hal itu terjadi pada waktu itu, karena ada darah anak domba yang dioleskan di setiap pintu orang-orang Israel, saudara. Dan saya mau katakan, darah domba itu ada yang lebih daripada itu, darah Yesus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib bagi kita. Amin. Itu sebabnya saya yakin sekali, selama darah Yesus ada bagi hidup kita saudara, Tuhan pasti tetap lindungi kita. Ya. Bagian yang kedua, saya ingatkan kembali, tinggal tenang dan terus percaya, bangun hubungan kepada Tuhan. Maka perlindungan kita, Dia sanggup melepaskan kita dari berbagai musibah demi musibah saudara. Dia adalah Tuhan yang hidup. Percaya, saya bilang. Jangan takut saudara. Karena kuasa Tuhan sangat dahsyat bagi kita semuanya. Sore hari ini, saya sangat berharap dan berdoa kepada Tuhan. Kita pulang dari tempat ini dan kita berkata, aku sudah siap menjalani hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dan hari Minggu aku sudah siap datang ke gereja. Kenapa saudara? Karena dengan imanmu dan keyakinanmu kepada Tuhan, Tuhan akan menuntut setiap kita, dan Dia akan bawa kita kembali dalam rumahnya untuk menyembah Dia. Katakan amin saudara. Yes. Jangan takut saudara. Kalau hari ini kita hampir tidak muat karena kursi sudah dibuat jarak, tenang saja. Nanti semakin banyak orang, Tuhan bisa perpanjang gedung ini. Iya. Tapi kita nggak akan bisa melihat kalau nggak ada banyak orang, saudara. Saya sudah pernah melihat dalam Alkitab 5 roti 2 ekor ikan, karena banyak orang bisa Tuhan buat mukjizat. Coba kalau yang datang pada waktu itu 12 murid Tuhan saja, nggak ada banyak mukjizat, karena mereka nggak butuh mukjizat itu. Tapi karena 5.000 laki-laki yang datang, ada banyak anak-anak, ada banyak perempuan, mereka butuh mukjizat. Itu sebabnya Tuhan melakukan mukjizat. Amin. Mau melihat mukjizat? Mau melihat mukjizat? Ayo saudara, jadikan hidup kita menjadi saksi bagi orang lain. Ajak banyak-banyak orang percaya kepada saya. Mau datang lebih daripada 100 pun, pasti gedung ini pasti muat saudara. Kalau tanya bagaimana caranya, kita tanya sama-sama dengan Tuhan. Dia punya Tuhan, kita punya Tuhan yang hebat. Saya sering berkata kepada diri saya dan kepada rekan-rekan bahwa untuk menjalani hidup ini kita tidak akan kuat selain daripada Tuhan. Tapi selama kita berjalan dalam Tuhan, jangan takut. Ada badai nggak? Ada. Tapi kita punya perlindungan. Ya, kita punya perlindungan. Kita punya solusi. Siapa? Bapa kita. Mari Bapak Ibu, ini kesempatan bagi kita untuk menyatakan di luar
bahwa kita adalah anak-anak terang, anak-anak Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh bertobat. Dan yang kedua, jangan kita ikut-ikutan gelisah. Amin, saudara. Jangan kita ikut-ikutan takut. Ya, saya sering sekali berkata kepada istri saya, mati sekarang, mati besok, mati kapanpun, sama-sama mati. Tidak ada COVID juga, pasti mati juga. Kadang istri saya bosan mendengar saya, dibilang kenapa nggak ada sekarang? Kenapa nggak ada sekarang? Karena dia bosan, saudara, dengar-dengar begitu. Saya katakan itu supaya imannya semakin kuat. Kita hidup itu adalah untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan, percayalah, kita pasti punya pertolongan. Amin? Iya. Sampai di situ saja, saudara. Saya tidak perpanjang-panjang firman Tuhan. Sebenarnya ada satu poin lagi, tapi saya melihat jamnya menunjukkan kita supaya segera selesai, ya, saudara. Oke, maju ke depan para pemain musik. Saya berharap lewat firman Tuhan pada sore hari ini kita terus mengalami firman Tuhan. Dengan yang pertama tadi kita sadari bahwa kita harus bertobat sungguh-sungguh, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita harus tetap tinggal tenang. Badai sebesar apapun, tenang dan percaya. Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, sanggup menolong setiap kita, saudara. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kami firman. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kami tubuh dan dadamu. Terima kasih Tuhan, Kau telah menerima kami. Terima kasih pada sore hari ini, keajaiban-Mu sudah terjadi atas hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, selama-lamanya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada beserta kami, dan Engkau yang menjadi solusi atas hidup kami. Kemenangan demi kemenangan sampai selama-lamanya, itu adalah bagian kami sebagai anak-anak Tuhan. Terpujilah Engkau. Hamba telah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus tidak pernah berhenti untuk menolong dan berbicara atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu.